Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas Buita. Kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas dengan mini step. Pada tutorial ini akan membahas race model berupa dikotomi dan politomi. Di awal kita akan bahas terlebih dahulu untuk race model dikotomi. Di sini kita akan mempersiapkan hasil jawaban peserta didik berupa file Excel. Dikotomi itu maksudnya hanya ada benar dan salah, dua kategori, 1 atau 0 dari respon jawaban hasil belajar peserta didik. Untuk di mini step, dikotomi itu membahas tentang person dan item. Selanjutnya, dari output mini step, kita bisa melihat di sisi kiri itu nanti berupa person dan di sisi kanan berupa item. Untuk uji validitas atau outfit MNSQ, ada rentang 0,5 sampai 1,5. Di sini kita bisa ngecek nanti item yang fit atau yang valid dan item yang tidak valid atau misfit. Untuk uji reliabilitas juga ada rentang kriteria reliable atau tidaknya hasil analisis data. Semakin tinggi reliabilitas dari data yang kita analisis tadi, semakin baik untuk hasilnya. Untuk langkah-langkah nanti akan kita praktekkan secara gambaran. Kita siapkan file Excel jawaban siswa. Di sini saya siapkan abjad jadi soal berupa pilihan ganda dan siapkan kunci jawaban. Nanti kita masukkan ke dalam mini step dan dianalisis. Setelah dianalisis dan kita interpretasi hasilnya, maka kita bisa mendapatkan dua hal tadi yang sudah saya sampaikan berupa person dan item. Bisa diketahui siapa siswa yang paling banyak jawaban benar atau item dari soal yang mudah atau yang sulit. Oke, di sini saya sudah siapkan file Excel. Nomor 1 itu urut, nomor. Yang kedua ada jenis kelamin, dan yang ketiga adalah kelas. Data isian peserta didik dimulai dari kolom yang keempat. Di sini kita atur kolom dan width-nya menjadi 1. Setelah itu klik OK. Dan kita simpan dengan ekstensi PM, yaitu format text. Namanya bebas aja, sesuaikan dengan keinginan. Kita juga siapkan data kunci jawaban, lalu kita buka aplikasi mini step. Di sini kita open file, cari tadi file Excel yang sudah disimpan dengan ekstensi PM, lalu klik open, klik data setup. Di sini sudah ada terisi untuk nameline-nya. 1 itu nanti kita ganti menjadi 3. Kenapa 3? Karena ada nomor urut, jenis kelamin, dan kelas sebagai data person. Untuk item kita mulai dari angka 4. Lalu kita scan datanya benar bahwa jawaban ABCD
Lalu kita klik item label. Di sini labelnya kita beri P1 sampai P10. Bebas aja, nggak harus P. Di sini saya pakai P karena menandakan bahwa itu pertanyaan ke-1. Jika sudah, klik OK dari item label. Sudah terlihat perbedaannya, yang biru adalah person dan yang hijau adalah item. Klik untuk memasukkan kunci jawaban dan kita persiapkan kunci jawaban, kita input ke dalam mini step. Jika sudah selesai, kita klik mini step save control with data file atau Ctrl S. Di sini kita simpan dengan nama txt. Oke, kita klik lalu pilih yes. Silakan tekan enter 2 kali, maka data untuk deskripsi tadi sudah selesai ditampilkan. Ada angka person reliable dan item reliable. Selanjutnya kita akan analisis satu persatu. Di sini kita klik output file tabel. Yang pertama adalah tabel untuk melihat person. Oke, di sini bisa dilihat hasilnya. Tabel yang pertama adalah person measure. Ada angka negatif 1,49 logik di bagian summary. Di sini menunjukkan titik keseimbangan dari kemampuan responden dan tingkat kesulitan item. Nilai measure berada di bawah 0,00, menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata responden masih berada di bawah tingkat kesulitan soal. Ini data dummy yang saya anggap sebagai nilai pretest untuk materi jaringan komputer. Yang berikutnya adalah data dari nilai measure tadi mengalami peningkatan dibandingkan dengan data sebelumnya karena terdapat beberapa siswa yang bisa menjawab benar. Oke, kita lanjut lagi untuk tabel berikutnya. Yaitu nilai proses, reliability, dan item reliability. Di sini terlihat bahwa nilai proses reliability sebesar 0,93 itu kategori lemah. Namun di sini data lebih baik dari sebelumnya dengan kondisi 0,00. Sedangkan item reliability adalah 0,00, berada pada kategori lemah juga. Dan yang ketiga adalah nilai separation. Di sini nilainya 0,81 dan item separation 0,00. Dari data person separation itu didapat bahwa instrumen belum mampu mengelompokkan siswa ke dalam data kemampuan. Semakin tinggi separation, semakin baik kemampuan siswa. Selanjutnya adalah nilai Crown Alpha. Di sini kategori bagus dan analisis fit
statistik untuk person fit dari MNSQ 1,00, outfit MNSQ 0,99. Begitu juga dengan item fit. Jadi secara keseluruhan dari data dummy hasil belajar komputer ini menunjukkan bahwa instrumen telah memenuhi kriteria field model karena nilai infit dan outfit masih dalam rentang ideal sebesar 0,70. Output tabel yang berikutnya adalah nomor 13, yaitu item measure. Item measure ini untuk melihat tingkat kesulitan butir soal dikotomi. Oke, bisa kita lihat untuk total hasil output mini step. Di sini ada analisis item measure pada model RES. Dikotomi bertujuan untuk mengetahui tingkat kesulitan setiap butir soal berdasarkan nilai logik atau measure. Dari data yang ada, untuk P8 atau pertanyaan ke-8 itu paling sedikit dijawab benar, hanya ada 6 orang. Dan P5 ada 12 orang yang benar menjawab, jadi paling banyak dijawab benar. Berarti dianggap pertanyaan kelima adalah pertanyaan yang mudah, sedangkan pertanyaan ke-8 adalah pertanyaan yang sulit. Yang berikutnya adalah measure atau nilai logit item. Untuk P8 itu 0,49. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa itu adalah pertanyaan yang paling sulit. Dan P5 itu negatif 0,75 sebagai soal yang paling mudah. Di sini untuk item kategori solid P2, P3, P6, dan P10 memiliki nilai measure sebesar 0,23 logit. Untuk item kategori sedang P2 dan P7 dan P9. Untuk item paling mudah di sini adalah P12. Jadi hasil item measure didapat bahwa tingkat kesulitannya di P8 dan yang mudah adalah P5. Distribusi kesulitan ini sudah cukup baik untuk mengukur kemampuan responden meskipun rentang logik antar item masih relatif sempit. Kita lanjutkan untuk output tabel. Yang ketiga adalah item fit order atau tabel ke-10. Di sini untuk mengukur tingkat kesesuaian butir soal dikotomi. Kriteria penilaian untuk item fit ada outfit MNSQ, kriterianya dari 0,5 sampai 1,5, dan ZSTD-nya seperti itu. Lanjut untuk measure core di situ 0,40 sampai 0,05. Kita lihat di data
Pada P10 itu fit karena outfit NMSQ-nya 1,39 dan STD-nya masuk ke dalam rentang -2 sampai +2. Kita lihat untuk P yang lain juga kategorinya semuanya fit. Seperti contoh, di sini ada P3, MNSQ-nya -0,16. Dan di sini kita cek untuk Z STD interpretasinya, semuanya fit karena masih dalam rentang -2 sampai +2. Jadi tidak ada ditemukan item yang mengalami penyimpangan ekstrim. Oke, di sini kita lanjut untuk analisis respons. Jadi ada most unexpected response. Kemungkinannya adalah siswa menebak jawaban atau kurang teliti, yaitu outputnya dari pertanyaan 10, pertanyaan 4, dan pertanyaan 1. Jadi secara keseluruhan berdasarkan analisis model RAS, dikotomi ini terdapat beberapa item dengan daya yang berbeda untuk kemampuan siswa dalam memahami atau tingkat kesulitan. Yang berikutnya kita output tabel adalah person measure untuk dikotomi, yaitu nomor 17, tabel nomor 17. Di sini untuk person measure, responden diberi skor 1 dan 0. Kita lihat untuk logit atau measure berdasarkan interpretasinya, responden 23 itu kemampuan paling tinggi, sedangkan responden 24 dan 34 itu kemampuan paling rendah dengan nilai negatif 3,49. Logit responden dengan kemampuan sedang itu nomor 2, 4, 12, dan 28 dengan negatif 0,41 logit. Oke, kemampuan rendah tadi nomor 24 dan 34 dengan logitnya negatif 3,49. Rentang untuk MNSQ 0,5 sampai 1,5. Dari hasil person measure ini bahwa kemampuan responden dalam mengerjakan soal hasil belajar jaringan komputer masih tergolong rendah karena sebagian besar responden memiliki nilai measure negatif.
Responden nomor 29 memiliki kemampuan tinggi, sedangkan responden nomor 24 dan 34 memiliki kemampuan paling rendah. Secara umum, pola responden siswa moderat sehingga data pengukuran dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan untuk output tabel yang berikutnya adalah yang keenam, person fit order. Di sini kita untuk mengetahui person yang fit dan misfit, yaitu yang valid dan tidak valid. Ketentuannya sama, menggunakan MSQ dengan rentang 0,5 sampai 1,5 dan output GSTD dengan rentang negatif 2 sampai positif 2. Dan point measure, nilai dari measure core-nya. Di sini didapat responden keempat, nilainya negatif 0,47. Yang kita interpretasikan adalah tidak fit. Begitu juga dengan responden nomor 5, 10, 11, dan 27. Maaf, itu responden ke-9, bukan ke-5. Iya benar, itu responden ke-5. Ini untuk measure core-nya tidak fit atau tidak valid. 5, 10, 22, 27, 29, 15, 26. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden bertentangan dengan pola kemampuan yang diperiksa oleh model. Kemungkinan responden menjawab secara menebak jawaban, kurang memahami soal, menjawab tidak konsisten, atau kurang teliti dalam mengerjakan tes. Oke, analisis berikutnya adalah misfit respon dan analisis unexpected respon. Di responden 6 menjawab benar item P8, responden 33 salah pada item P7 dan 35 salah pada P4. Untuk person fit order, sebagian besar responden menunjukkan pola jawaban yang sesuai dengan model pengukuran RAS, namun terdapat beberapa responden yang terindikasi misfit, terutama responden nomor 6 karena memiliki nilai outfit MNSQ di atas batas ideal dan misfit PT measure core negatif. Secara keseluruhan, data responden masih dapat dipergunakan untuk besar indikator kriteria yang ditentukan. Kita lanjutkan untuk melihat right map. Di sini item nomor 1. Terlihat jelas dalam right map ini di sisi kiri adalah person, yaitu ada keterangan kelas dan nomor dan jenis kelamin, dan sisi kanan adalah item, yaitu soal atau pertanyaan yang dikategorikan sulit, sedang, ataupun mudah. Jadi ini untuk melihat
tingkat kesulitan item dan kemampuan person. Pada sisi kiri seperti tadi sudah sampaikan adalah kemampuan responden, sisi kanan adalah tingkat kesulitan item. Semakin ke atas, kemampuan responden semakin tinggi dan item semakin sulit. Sebaliknya, semakin ke bawah, kemampuan responden semakin rendah dan item semakin mudah. Analisis distribusi kemampuan responden negatif 2,5 sampai 3,8. Di sini berada pada rentang positif 1 hingga positif 2. Untuk responden dengan kemampuan sangat rendah, rentangnya di negatif 3 logit. Tingkat kesulitan item sangat sulit itu di P8 dan sangat mudah itu di P5. Untuk analisis kesesuaian adalah banyak responden mengalami kesulitan menjawab item dengan benar. Sebaliknya, P4 dan P5 adalah item yang mudah untuk dijawab secara benar. Analisis main person dan main item di right map rata-rata berada pada logit 0,00, sedangkan rata-rata kemampuan bisa dilihat pada tabel. Jadi hasil right map, di sini jumlah item sulit masih terbatas dan mayoritas item berada pada tingkat kesulitan sedang. Distribusi item menunjukkan bahwa instrumen telah memiliki variasi tingkat kesulitan dari mudah hingga sulit. Dan yang terakhir adalah nomor 30, yaitu diff. Di sini kita atur adalah S-nya mulai dari keempat, karena kolom 1, 2, 3 itu keterangan untuk person. Jawaban siswa yang kita analisis dikotominya mulai dari kolom keempat. Oke, di sini adalah hasil interpretasi item diff, mulai dari paling sulit, paling mudah, hingga sulit. Outputnya di sini item probabilitas dari P1 sampai P10 adalah 1. Value-nya kurang dari 0,05. Karena value-nya 1, bisa kita lihat di sini hasilnya tidak terdapat item yang signifikan secara statistik mengalami diff, sehingga seluruh item bekerja secara konsisten pada kelompok responden. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai model ras politomi. Untuk uji validitas dan reliabilitas dengan mini-step ras model politomi, data yang kita ambil dari SPSS. Berbeda dengan yang dikotomi, hanya ada 2 pilihan jawaban, yaitu 1, 0, benar atau salah. Sedangkan
Di model politomi ini biasa digunakan untuk menganalisis hasil jawaban berupa angket, bisa pakai skala Likert 1-4 atau 1-5. Sehingga disebut politomi karena ada lebih dari satu jawaban yang nanti kita bisa analisis, kita uji validitas, uji reliabilitas, kita analisis lebih mendalam dengan ras model politomi. Oke, silahkan dipersiapkan data terlebih dahulu berupa file dari SPSS yang nanti akan kita import ke Ministep. Di sini saya menggunakan Ministep yang free, gratis, sehingga data yang kita pakai itu hanya bisa di bawah 75. Jika lebih dari itu, maka gunakan Winstep dan itu berbayar. Di sini tampilan awal untuk infografis mengenai ras model politomi, mana data diambil dari SPSS, bisa untuk skala Likert 1-4 ataupun 1-5. Sama seperti model ras yang dikotomi, pada tampilan di Ministep nanti ada diagram yang di sisi kiri berupa person dan di sisi kanan berupa item. Untuk uji reliabilitas, output Ministep sudah ada rentang yang ditentukan. Nanti kita lihat hasil analisis datanya. Begitu juga untuk kategori yang ada di Ministep untuk politomi. Yang terakhir, kita bisa interpretasi hasil berdasarkan validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas, di sini berdasarkan outfit MNSQ. Menentukan fit atau tidaknya, valid atau tidaknya data yang kita gunakan. Sebelum praktek ke ras model politomi menggunakan Ministep, kita siapkan terlebih dahulu file SPSS berupa jawaban yang sudah kita konversi menjadi angka kuantitatif. Jika semula jawaban berupa sangat setuju, setuju, dan seterusnya, kita ubah terlebih dahulu menjadi angka 1-4 ataupun 1-5 sesuai dari jawaban yang kita minta dari responden. Oke, kita buka Ministep, lalu pilih import, pilih SPSS, dan cari file SPSS yang tadi sudah kita siapkan. Di sini saya kasih nama data politomi. Dan di bagian ini ada dua, yaitu untuk jenis kelamin dan SE itu kita anggap sebagai bagian dari person. Dan jawaban dari responden 1-17 kita cut, pindahkan sebagai item respon. Jadi ada dua yang kita pisahkan. Setelah itu klik Ministep-nya, pilih filenya tipe ekstensi TXT. Di sini kita bisa kasih nama data politomi. Sama seperti dikotomi, kita bisa melakukan output table. Yang pertama, nomor 31, summary statistik. Kita bisa lihat sudah ada person reliability dan item reliability.
Oke, di sini untuk penggunaan dari politomi sudah ada nilai SQ yaitu 1,76 logit. Untuk person reliability-nya 0,67 dan person untuk separation-nya 2,59. Ini untuk mengecek tes dari reliability dan validitas. Untuk person reliability tadi sudah ada 0,89. Oke, berdasarkan kategori nilai 0,87 itu kategori bagus dengan konsistensi jawaban responden yang tergolong baik. Selanjutnya, data responden cukup konsisten dan tidak banyak mengalami penyimpangan pada jawaban. Instrumen mampu mengidentifikasi perbedaan kemampuan antar responden secara stabil. Sedangkan untuk berikutnya adalah analisis statistik item measure. Sudah ada min dari measure-nya itu 0,00 logit. Item reliability-nya 0,96. 95 item reliability. Oke, dan item separation 4,29. Berdasarkan data itu, kita lanjut untuk analisis fit statistik. Untuk inputnya MNSQ dan infit dan outfit MNSQ kita cek. Dari rata-rata infitnya itu 0,98 dan outfitnya itu 0,97. Berdasarkan analisis Cronbach Alpha, kategori sangat bagus. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen politomi memiliki kualitas pengukuran yang sangat baik. Dengan demikian, instrumen dinyatakan memenuhi syarat reliabilitas dan kualitas pemahaman sehingga dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. Kita lanjutkan untuk output tabel yang kedua, yaitu nomor 13, item measure. Oke, bisa dilihat di sini item measure itu ada item yang pertama dengan measure-nya 2,24. Item yang kedua 1,81 di jumlah measure-nya. Dan yang ketiga itu 1,66. Item yang pertama ini menjadi yang tersulit. Sedangkan item yang termudah dengan jumlah measure-nya negatif 2,31. Untuk analisis sebaran item,
Bisa ada min item 0,00 logit dengan standarnya deviasi 1,33 logit. Untuk infit, outfit, dan ZSTD perlu dicek sehingga hasil dari analisis ini valid atau fit. Ini kita cek infitnya, lalu outfit MNESQ untuk item yang pertama 1,67, yang kedua 1,89, dan yang ketiga 0,47. Berdasarkan hasil analisis, instrumen memiliki variasi tingkat kesulitan item yang baik, mulai dari yang mudah hingga yang sulit. Hasil analisis model RAS politomi menunjukkan bahwa instrumen memiliki kualitas pengukuran yang sangat baik. Item mampu membedakan tingkat kemampuan responden secara jelas dan sebagian besar sesuai dengan model pengukuran RAS. Lanjut, kita cek yang berikutnya. Nomor 10 adalah item fit order. Di sini kita bisa melihat item yang dianggap sulit dan mudah oleh responden. Item yang pertama yang sangat FA itu kategori fit, begitu juga sampai item yang keenam karena standar infit, outfit, MNESQ-nya masih memenuhi kriteria. Hasil dari tabel untuk item fit order adalah pada item sangat FA, karena respon item ini tidak sesuai dengan model RAS, maka ini kategori yang sulit untuk dijawab. Dengan outfit MNESQ 1,67 dan keterangannya misfit. Kita lanjut yang berikutnya untuk nomor 17, yaitu person measure. Person measure untuk mengecek person atau responden yang mengisi data. Ada 17 item dan responden dengan skor tertinggi yaitu responden ke-36 dengan total skor 67. Sebaliknya, responden dengan skor terendah adalah nomor 63 dengan total skor 37. Di sini untuk standar deviasi personnya 1,76 logit. Dengan catatan adalah variasi kemampuan responden yang cukup beragam. Analisis fit statistik person berdasarkan outfit MNESQ, outfit ZTD. Kategorinya ada 4 yang misfit, nomor 26, 34, 65, dan 15. Karena ketidakkonsisten jawaban, kurang fokus saat mengisi instrumen, atau
jawaban ekstrim. Sedangkan nomor lainnya fit seperti responden 18, 42, 26, dan 12 berdasarkan dari outfit dan input MNSQ. Hasil analisisnya bahwa mayoritas responden memiliki nilai yang konsisten. Terdapat beberapa saja responden yang misfit. Meskipun seperti itu, tetapi responden tetap layak digunakan untuk penelitian karena mayoritas pada respon sesuai dengan model ras politomi. Untuk tabel outfit yang berikutnya adalah person fit order atau yang nomor 6. Sama seperti sebelumnya, ini kita menentukan fit atau misfit dari data yang ada berdasarkan outfit MNSQ, outfit ZSTD, dan PT Core. Sebagai contoh, di sini ada 5 yang misfit dari kategori pengecekan outfit MNSQ. Untuk responden 65, measure-nya 1,67 logit, outfit MNSQ-nya 2,35 dan outfit ZSTD-nya 3,21. Ini kategori responden memiliki kemampuan rendah. Untuk contoh yang fit, misalkan pada responden 26, karena pola jawabannya konsisten dan respon sesuai dengan estimasi kemampuan model. Responden 23 memiliki nilai outfit tertinggi 3,17. Sedangkan yang terendah berdasarkan tabel person fit order. Di sini kita bisa lihat measure dan personnya. Ketidaksesuaian rendah itu karena ketidaksesuaian konsisten jawaban, dan terdapat responden yang menunjukkan tidak sesuai dengan kemampuan model ras dibandingkan dengan keseluruhan responden. Lanjut, output tabel berupa right map. Di sini kita akan menampilkan secara map dari person dan item, kategori tinggi, sedang, dan rendah, kemampuan responden di sisi kiri, dan tingkat kesukaran dalam menjawab berdasarkan item pertanyaan itu ada di sisi kanan. Responden dengan kemampuan tinggi dapat dilihat dari logitnya yaitu 8,0. Itu juga dengan kemampuan rendah. Untuk tingkat kesulitan item ada pada item Sangatva 2,38. Untuk yang berikutnya adalah analisis person dan item. Interpretasinya di sini tetap
ada selisih dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah terhadap jawaban responden. Dari hasil right map menunjukkan bahwa tingkat kesulitan jawaban cukup bervariasi dan beberapa responden memiliki hasil relatif tinggi, rendah, dan sedang. Instrumen memiliki tingkat kesulitan item yang cukup bervariasi dan mampu mengukur kemampuan responden. Yang terakhir adalah skalogram. Ini pola responden secara umum untuk melihat respon terhadap seluruh item berdasarkan jawaban yang diberikan. Responden berkemampuan tinggi memilih bagian yang bagus. Itu juga untuk responden berkemampuan tinggi lainnya. Bisa dilihat untuk skor-skor pada skalogram. Interpretasinya, responden memiliki kemampuan rendah hingga sedang dari hasil jawaban yang diberikan. Untuk analisis konsistensi respon, instrumen bekerja sesuai prinsip RAS, yaitu probabilitas jawaban dipengaruhi oleh kemampuan responden dan kesulitan item. Silakan dilihat untuk pola respon yang tidak konsisten. Demikian pembahasan untuk uji validitas dan uji reliabilitas, dikotomi, dan politomi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.